ada tentang kebakaran emosi dari murid-murid. Jadi pernah nggak sih di sini ada murid yang lagi berantem gitu? Ada. Yang berantem atau sampai selalu anaknya dijauhin sama teman-temannya gitu? Kalau sampai benar-benar dijauhin sih enggak ya. Dia ya hanya berantem karena emosi biasa. Sampai bukan? Pukul-pukulan ya pernah ada, cuman nggak sering. Hanya beberapa momen tertentu aja dan hanya beberapa orang aja yang seperti itu. Itu cara biar mereka tahu lagi. Ya pertama kita ngobrol dulu ya, intinya kita dudukkan dulu permasalahannya, masalahnya apa, siapa yang salah dan siapa yang nggak salah gitu, atau dua-duanya salah gitu kan. Kalau misalnya kita lihat nih salahnya di mana, di anak yang mana, nah kita sadarkan dulu yang merasa salah nggak gitu. Nah kita sadarkan dulu sampai dia merasa sadar bahwasanya itu kesalahannya dia, dan setelah itu dia ya kita minta maaf, suruh minta maaf dan saling maaf gitu. Nanti besoknya udah baikan lagi sih kalau anak-anak mah ya gitu. Berantem cuma sehari doang terus iya main lagi udah gitu. Emosi sesaat aja sih sebenarnya. Tapi nggak ada yang makan hari-hari gitu kan? Nggak ada sih, aman. Yang kemudian saling jengkel-jengkelan berhari dan nggak sapa-sapaan, nggak temenan, nggak. Hanya beberapa kalau lagi main, kemudian yang namanya main ya kadang kan senggol atau salah ucap ya kan, kemudian bikin emosi, ya berantem lah di situ. Nah kemudian ya besoknya udah baikan lagi sih. Oke, lalu yang saya tanya adalah itu emosi itu dalam arti tadi berantem tadi. Oh, marahnya ada, marahnya banget tuh ada, sampai kemudian dia istilah kata dia benar-benar benci banget, benar-benar saat itu aja sih, tapi ya saat itu aja gitu, dan marah banget karena ya ada beberapa kasus mungkin jelek-jelekin orang tuanya gitu kan tuh ada yang sampai kemudian nggak bisa kontrol emosinya tuh ada. Ya yang kita lakukan adalah yang pertama adalah memisahkan dulu nih dua orang ini. Iya jangan ditemuin dulu, kita pojokin dulu ya kan, kita pojokin, kita duduk ya, suruh duduk dulu ya. Kita ajak ngobrol pelan-pelan ya. Kalau memang diajak ngobrol dia belum bisa fokus nih ya, kita suruh wudhu dulu deh, suruh wudhu dulu dia tenang. Intinya kita gimana caranya dia tenang dulu gitu. Jadi orang yang kontrol emosinya itu nggak bisa atau di luar kontrol dia, itu harus kita balikan dulu ke kesadarannya dia gitu. Kadang kan emosi itu di luar kesadarannya, benar nggak? Gitu, ketika lu udah melakukan, udah sadar baru nyesal. Itu emosi tuh. Nah makanya ketika ada anak yang lagi emosi kayak gitu, maka kita dudukan dulu, kita tenangin dulu. Kalau udah bisa diajak ngobrol, diajak ngobrol. Kalau belum jangan. Nanti makin marah dia. Iya, sampai dia udah tenang. Nah baru saat tenang kita ajak ngobrol baik. Itu sih. Ya, terus kalau di kelas kan ada tuh anak yang aktif banget, ada yang ini juga, ada yang diam banget. Iya. Cara Ustaz buat anak yang diam ini biar mau ngomong gitu. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillahnya di sekolah ini tuh menurut saya sudah kegiatannya lumayan lengkap ya untuk mengakomodir itu gitu. Artinya ya dalam arti begini, beberapa kegiatan itu kita tidak hanya memilih anak-anak yang aktif saja ya. Memang biasanya kita pilih anak-anak aktif biar keaktifannya tersalurkan ya kan gitu. Tetapi juga kita sering juga memilih teman-teman atau anak-anak yang dia jarang tampil, pendiam gitu. Kayak contoh di sini ada kultum kan, ya pagi itu ada tugas
namanya spirit of morning. Spirit of morning itu dia kegiatan pagi yang dia pembiasaan baik, ya dari mulai asmaul-husna, murojaah, ada juga sholat duha, ada juga kultum itu, dan itu dibagi tugas masing-masing sehingga itu akan jadi rata, sehingga yang aktif juga dapat gilirannya, yang tidak aktif pun dapat gilirannya, yang pada akhirnya tetap yang namanya karakter bawaan nggak bisa dirubah ya pasti ya, benar ya, tapi minimal yang pendiam nggak pendiam banget gitu, artinya dia punya kesempatan untuk menunjukkan jati diri dia, menunjukkan kemampuan dia, walaupun ya mungkin tidak seaktif orang yang memang sudah aslinya aktif gitu sih. Kegiatan juga ada Jumat ceria gitu, penampilan-penampilan, ada lomba-lomba keluar juga. Jadi yang kita pilih benar-benar tidak hanya orang-orang yang aktif aja, tapi orang-orang yang memang sebenarnya dia punya potensi tapi dia diam, kita gali terus sehingga potensinya keluar. Betul. Maksudnya bagaimana tuh? Maksudnya itu bagaimana? Guru yang nggak disenengin sama siswa. Oke. Itu dia cara ngajar-ngajarnya, Betul. Betul. cara Pak Ustadz biar di mata siswa Pak Ustadz melihat guru yang baik. Betul. Dan juga mereka senang sama cara ngajar Pak Ustadz. Betul. Betul. Nah, sebenarnya kembali lagi ke selera ya. Kita nggak bisa mengeneralisir anak harus suka saya semuanya atau harus benci saya semuanya. Itu sebenarnya dilihat dari sudut pandang anak-anak sendiri. Tapi mungkin kalau kita mengeneralisir ya, mengeneralisir itu dalam arti bagaimana secara umum kita disenengin, gitu kan? Ya otomatis ya satu dari pembawaan kita, ya pembawaan kita yang mungkin nggak terlalu tegang terus, gitu kan? Kadang ada guyonnya, kadang ada ngobrolnya, ada ceritanya, gitu. Tuh, kemudian ketika ngajar juga nggak monoton itu aja, tapi juga diselingi dengan bercerita, bernyanyi, dan juga mungkin ada gamesnya juga. Itu sih. Jadi itu yang mungkin membuat kita secara umum disenangi. Tapi sekali lagi ya, yang namanya senang nggak senang itu selera. Sekali lagi itu. Ya kadang murid ini senang sama guru A, murid yang satu lagi senang sama guru B, beda gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan semuanya senang sama kita juga nggak bisa gitu. Iya, kalau orang nggak suka mah nggak suka aja gitu. Mau dia mau gimana juga nggak suka gitu. Itu sih. Ya, terus kalau di sini tuh selain kultur, selain apa yang tadi itu ada apa lagi? Apa tuh? Sebelum mulai belajar nih ada apa lagi? Oh ya, baik. Ya, jadi kalau anak-anak baru datang itu mereka terbiasa kita sambut ya, guru-guru baris di depan ya, kemudian kita sambut dengan ya sapaan, ya kan. Jadi di situ orang itu ya kita biasanya baris di situ tuh guru-guru. Anak-anak datang dia, jadi motor itu di depan nggak masuk gerbang, jadi anak-anak turun kemudian salim pembiasaan dia ya, menghormati guru dan kita juga menyapa murid. Dan sebagai bentuk kedekatan kita dengan murid gitu. Kemudian juga kita sambut juga dengan tilawah pagi. Jadi di ruang kantor itu ada yang khusus anak-anak yang terpilih itu untuk membaca tilawah di pagi hari itu. Jadi dia datang lebih awal dan baca Quran di situ. Itu jadi untuk membiasakan mendengar ayat-ayat Al-Qur'an kan. Kemudian setelah masuk sambil menunggu mereka di sini akan baca Al-Maksurat. Di sini di kelas masing-masing. Jadi anak-anak datang berapapun anaknya, nanti dia udah langsung ambil Al-Maksurat, bikin lingkaran dan dia membaca atau zikir-zikir atau mungkin murojaah gitu. Nanti di jam 7 mereka baris di depan. Ya kan biasa tuh ada ya yel-yel, ada kemudian mungkin nyanyi atau mungkin ada pelajaran, pengulangan pelajaran, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika gitu. Sebelum masuk itu ditanya. Kemudian masuk ke sini baru pelaksanaan tadi SOM, ya Spirit of Morning, gitu. Ada Maulusna, ada baca murojaah, ada juga ikrar, ada juga sholat duha, zikir duha, macam-macam deh, sama kultum. Nanti habis itu nasihat dari guru.
gitu untuk refleksinya. Itu kalau paginya ya. Nah, Berarti mulainya di jam 8 atau jam 9 ya? Nah, kalau mulai pelajaran, jadi jam 7 masuk SOM, setelah itu sampai di jam 8.20 lah, itu udah baru mulai pelajaran pertama. Itu emang random apa? Kan dari 1 jam itu kan gak mungkin semuanya kan? Nggak mungkin semuanya apa? Semuanya berjalan kayak sebelum malas-malas. Urut itu udah urut. Oh, udah. Udah urut jadi jadi sebelum mereka baris di depan itu mereka wudhu. Kemudian baris di depan. Nah, kemudian di depan ya ada tadi tuh ya baris, kemudian ada yel, ada nyanyi nasional, ada juga tentang pelajaran, kemudian doa sebelum masuk kelas. Habis itu sini langsung gelar sajadah, itu kan imamnya juga udah sesuai sama jadwalnya juga gitu. Jadi begitu per hari itu ada petugasnya masing-masing gitu. Nanti ada yang baca ini, baca itu, berurutan sampai dengan sholat duha. Setelah sholat duha, zikir, doa, baru kultum. Tuh, jadi itu emang bukan random, tapi emang udah ada urutannya. Cukup dalam 1 jam itu berarti? Cukup. Kan 1 jam 20 menit kan. Oh iya, sama infak. Infak harian. Iya. Tiap hari. Jadi anak-anak kita biasakan untuk berbagi, walaupun nggak besar, ya paling 1.000, 2.000. Respon terhadap apa tuh? Oke, sebenarnya begini ya, segala sesuatu yang terulang, rutin, ya itu pasti namanya anak-anak, bahkan bukan anak-anak kita, itu pasti ada titik jenuh di situ, itu pasti ada, ya kan? Benar ya? Wah ini lagi ini itu pasti ada, gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah pembiasan-pembiasan yang kita lakukan itu adalah tujuannya apa, gitu kan? Untuk membentuk karakternya dia. Kalau udah terbiasa pasti dia akan melakukannya dengan ya udah biasa gitu kan, maka jadi karakter. Nggak mungkin jadi karakter kalau nggak ada pembiasaan, itu sangat-sangat nggak mungkin gitu ya. Walaupun mereka mungkin ada kalanya bosan, dan tetap kita nanti di akhir ada refleksinya, ada nasihat lagi, tujuan adanya kegiatan pembiasaan ini apa, nanti anak sadar lagi. Itu intinya mah itu sih. Jadi kegiatan pembiasaan terus berlangsung, ya kan? Kemudian sambil diiringi dengan pengarahan-pengarahan yang menyadarkan mereka tentang arti daripada kegiatan-kegiatan itu yang penting. Kalau hanya sekedar rutinitas kayak robot itu nggak menghasilkan, nggak menyadarkan. Tapi kebiasaan yang kemudian diiringi dengan pengarahan itu yang menghasilkan. Minimal mereka paham. Tapi ini nggak sih, kita pernah karena ada Jordan tuh. Siapa? Ada apa? Alurnya kan pas pagi itu Jordan. Itu Iya. ada nggak sih siswa yang nggak ikut gitu, sengaja nggak ikut kabur? Oh, ya mungkin ada aja, paling dia mungkin izin ke kamar mandi atau mungkin ya itu, tapi itu oknum aja ya, masa bukan yang secara general seperti itu atau semuanya kayak gitu, enggak, hanya beberapa oknum aja lah yang beberapa mungkin agak sedikit boring atau mungkin masih belum apa ya, ruhnya tuh belum ya kan, dari pagi dari bangun tidur sampai ke sekolah kan belum terlalu ini, masih belum pengen ikut kegiatan lah. Ada mungkin dia kemana dulu ya, ada aja gitu, coba nggak banyak. Kalau ketahuan itu ada hukuman? Lebih ke peringatan aja sih, gitu. Peringatan. Nggak yang dibilangin aja. Ya kita pahamin aja kan, kita psikologi anak. Kan namanya istri ya Pak Ustadz. Iya betul. Kadang kan mereka nggak fokus belajar gitu kan. Betul. Main aja. Betul. Gimana cara Pak Ustadz nih sama guru-guru lain bikin mereka mau fokus ke pembelajaran? Oh gitu. Ya nggak mikirnya kayak bercanda sama teman lagi belajar. Iya. Main-main sekarang. Betul. Main itu dalam arti apa nih? Main bercanda gitu. Bercanda. Oh.
yang paling penting itu adalah pemahaman bahwasanya anak-anak khususnya SD itu kan memang masih masa-masa bermain dan masa-masa bercanda, itu yang harus kita pahami gitu. Maka ketika kita dalam mengajar itu ya kita nggak yang full serius gitu, paham nggak? Ada beberapa selingan-selingan yang mungkin itu menjadikan mereka tertarik lagi gitu loh. Jadi ketika kita lagi serius nih menyampaikan yang penting, dan kan itu ada durasinya biasanya tuh anak, dia bisa fokus dalam berapa menit. Biasanya di setiap 10 menit 15 menit harus kita isi lagi dengan sesuatu yang bikin mereka segar lagi gitu sih. Jadi nanti fokus lagi, nanti lagi boring lagi pengen bercanda lagi ya, kita tambahin. Tapi memang namanya kita guru juga manusia ya, kadang juga kan kesabaran itu ada batasnya, itu pasti ada, ya. Kita nggak kemudian mengaku kita malaikat yang kita baik-baik aja ya, nggak juga. Kadang ada anak yang memang udah dibilangin berkali-kali dan ya ada aja itu, maksudnya ya naik berapa oktav gitu kan, maksudnya nadanya untuk mengingatkan dia kan ya, kadang diperlukan juga untuk ketegasan gitu sih. Soalnya kalau dilembutin terus anaknya malah ini Ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka dibawa enjoy, mereka mau ngikut, ya kita lanjutkan enjoynya. Tapi ketika kita udah diajak seneng kok mereka malah meremehkan gitu kan, ya memang harus ada ketegasan di situ, baik itu secara verbal maupun secara tindakan. Tapi bukan fisik ya, bukan kekerasan fisik, bukan. Tapi artinya verbal yang mungkin lebih nadanya lebih tinggi, tapi untuk menyadarkan dia. Oh ini Ya. buat anak-anak yang agak kurang dinilainya itu dibantuin gimana? Kurang itu dalam arti apa nih? Karena di sini ada yang ibarat kata sorry ya, yang agak kesubel tuh ya. Ada yang memang benar-benar dia beda, itu ada. Bahasa anak-anak istimewa tuh ada. Ada yang hanya sekedar kesubel aja. Ada yang mungkin dia bisa nangkap, cuman mungkin agak lambat. Ada yang sedang, ada yang memang cepat. Nah itu, yang dimaksud tuh yang mana? Yang susah dalam belajar yang nilainya agak Rendah. ya. Oh gitu. Kalau untuk yang memang benar-benar anak istimewa, memang kita ada guru BK-nya. Tuh, memang itu pun nanti pembelajarannya dibedain, kemudian kalaupun ada ujian juga soalnya dibedain juga gitu. Tapi kalau hanya sekedar misalnya anak yang memang ada kesulitan dalam belajar gitu, nah jadi nanti akan ada materi tambahan buat dia, artinya ada jam tambahan dalam arti begini. Misalnya contoh kita lagi ngerjain tugas, dah semuanya mengerjakan. Nah nanti anak-anak yang sekiranya masih kurang mengerti kita kumpulkan lagi dan kita ajarkan secara intens, lebih intens lagi gitu. Atau kita bikin kelompok-kelompok, ibarat kata begini, ini yang sekiranya bagus-bagus siapa, cepet-cepet siapa nih, dibikin misalnya 5 kelompok ya kan, kemudian kita bagi rata tuh, bagi rata ya gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya kan, sampai yang benar-benar di kelompok itu ada yang benar-benar nggak bisa. Nah tugas dari yang paling cerdas atau yang paling cepat menangkap ini dia yang bertanggung jawab untuk memahamkan, nah gitu. Jadi pahamnya bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk yang temennya yang memang agak kurang gitu. Karena anak-anak yang seperti ini ternyata dia ya yang sesuai pengalaman ya, ketika diajarin di kelas nggak paham tapi secara personal lebih masuk. Iya. Misalnya dia ikut privat gitu. Beberapa kali saya kan megang yang privat itu masuk gitu cepet ternyata. Jadi dia memang nggak boleh kena banyak distraksi gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti kalau misalkan bantuan sama siswa yang belum paham gitu, itu tadi dari berkelompok ya Pak? Ya. Dari saling cerdas gitu. Betul. Ini Pak, sekolah Islam gitu. Betul. Cara Pak Ustadz sama guru lain itu namanya nilai-nilai Islam dari mereka masih kecil. Ya.
Iya betul. Jadi memang kita SDIT ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu gitu. Jadi semua yang kita lakukan dari pembelajaran dari datang sampai dengan pulang itu nggak lepas dari nilai-nilai Islam, nyatu gitu, nyatu gitu. Jadi nggak boleh tuh kita dalam pembelajaran itu dalam arti kayak sekuler tuh ya, artinya ketika belajaran ini udah kita nggak boleh ada nilai-nilai Islam di situ, enggak. Artinya kita pembiasaan Islami itu ya seperti berdoa sebelum belajar ya, kemudian sering menyebut walaupun kita lagi belajar matematika, tapi kalau misalnya ada anak yang bisa mengerjakan dengan bagus, kita juga masya Allah gitu kan. Artinya ada hal-hal yang memang kita tanamkan di situ. Kemudian juga terkait dengan akhlaknya mereka, ketika mereka bertindak tidak sesuai dengan akhlak yang baik ya kita tegur. Artinya kan akhlak itu kan bagian dari Islam juga gitu. Itu jadi semua yang ada di sini ya itu terintegrasi gitu. Artinya nggak kemudian lepas atau berbeda antara pelajaran agama sendiri, pelajaran umum sendiri yang tanpa ada Islamnya, enggak. Semuanya itu nyatu, ngeblend tuh. Sampai nanti pulang juga ada doa bersama dan salam-salaman dan lain sebagainya intinya. Tuh, bahkan ada penugasan juga di rumah untuk ngecek mungkin sholat tahajudnya dia ya kan, mungkin dari tidur apakah nanti dia wudu dulu atau bersih dulu atau langsung tidur atau main HP sampai begadang, itu juga ada kontrolnya juga gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia bangun tuh jam berapa, tahajud enggak, kemudian subuh jam berapa ya kan, subuh apa enggak gitu. Terus kemudian ketika di rumah dia membantu orang tuanya, itu masih kita kontrol juga gitu. Jadi kita semua kegiatan kita walaupun ada yang memang ritual sholat ada, kemudian yang bukan ritual juga ada, tapi semuanya ngeblend terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Selama ngajar ada nggak sih siswa tuh yang benar-benar semangat kalau dikasih ini gitu? Dikasih apa? Misalnya kita cerita siswa juga harus semangat belajarnya. Itu apa ya namanya? Murid-murid tuh paling sering semangat belajar meningkat karena itu apa karena hal lain? Murid-murid ya, ini jadi ada dua karakter guru yang udah pasti anak murid itu minimal 80% dari awal sampai akhir memperhatikan. Ada dua karakter guru nih. Guru yang memang dia secara pembelajarannya menarik, atraktif, komunikatif, dan banyak cara untuk bisa menghidupkan suasana itu satu. Itu udah pasti, itu anak-anak pasti itu excited untuk ikut pembelajaran. Ada juga yang guru tetap bisa membawa anak-anak dengan ketegasannya gitu. Jadi anak-anak itu memperhatikan ya karena takut dimarahin itu. Jadi ada dua karakter guru yang ini bisa menjadikan anak-anak tuh mau untuk belajar. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ini kadang ya kita kadang ada anak-anak tuh yang kemudian nggak apa-apa bercanda, nggak mungkin dimarahin. Itu ada tuh yang kayak gitu. Atau ada anak-anak yang mungkin ini boring banget ya. Ada seperti itu. Jadi ada dua karakter guru ini yang menjadikan anak-anak tuh bisa serius belajar gitu. Antara yang benar-benar atraktif atau juga yang benar-benar tegas gitu. Itu antara dua itu. Ada nggak sih Ustaz kegiatan yang bikin hubungan sosial gitu, misalkan teman sama teman jadi akrab gitu, misalkan gotong royong gitu. Gotong royong kan bikin semuanya jadi bareng-bareng nih. Betul. Banyak di sini kita banyak kegiatan kelompok tuh banyak, baik yang di kelas ya, di kelas gitu, itu yang sifatnya harian kan. Kemudian ada juga yang sifatnya mungkin makanan atau bulanan seperti market day. Market day itu jadi satu kelas ini nanti dibikin kelompok per level. Ini kan kita satu level itu ada 3 kelas ya. Itu nanti misalnya dijadwalin nih, misalnya Jumat ini market day kelas
berapa gitu kan, nanti dibikin kelompok-kelompok, di situ mereka kerjasama untuk jualan gitu. Nah itu kemudian untuk bikin stand dan sebagainya di lapangan tuh biasanya itu ada. Kemudian juga ada kegiatan ada pramuka, kegiatan pramuka itu udah pasti itu juga berkelompok juga itu kan untuk membentuk kebersamaan. Kemudian juga ada perkajun juga, ada beberapa perlombaan yang kelompok juga, ada kegiatan berkelompok juga, ada outbound juga, banyak sih sebenarnya. Kemudian di sekolah ini di kelas 3 sama di kelas 5 itu di mix ya, di mix itu dalam arti gini, yang tadinya kelas A jadi kelas B, yang B jadi C gitu. Jadi ini lagi dirubah lagi. Jadi yang dari kelas 1, kelas 2A nanti di kelas 3 bisa C, bisa kayak gitu. Dan dirubah lagi di kelas 5 gitu, di mix lagi. Tuh. Apalagi udah di kelas 6 nih. Nah, saya sendiri kan ngajar di kelas 6 nih. Ini udah mau selesai, mau wisuda. Wah, ini udah banyak banget tuh kegiatan yang kebersamaan gitu. Banyak. Apalagi ini mendekati wisuda, besok Sabtu wisuda kan. Itu banyak kegiatan kebersamaan. Nanti juga terakhir tuh ada perpisahan rihlah. Itu juga kebersamaan. Banyak. Di sini ada kita yang kayak apa? Beda banget tuh vibes muridnya, kayak yang ini kayaknya selengean banget, yang ini tuh pinter banget. Ada. Selengean sama pinter tuh menurut saya bukan sesuatu yang ini ya. Selengean dia lawannya dia yang ini, yang rajin, yang baik banget gitu ya. Sebenarnya dibilang kontras nggak terlalu kontras, tapi ada aja perbedaan tuh, pasti ada sesuai dengan karakter masing-masing. Tapi begini ya, mohon maaf izin, bukan saya membanding-bandingkan dengan negeri, enggak, sama sekali enggak membanding. Cuman memang yang saya rasakan adalah sejahat-jahatnya, sejelek-jeleknya yang di sini itu masih aman gitu loh, paham nggak? Gitu, kayak yang asal ngomong kasar, kotor nggak gitu. Jadi ya ibarat kata begini deh, kalau negeri, yang di negeri itu ibarat kata ada yang selengeannya ibarat kata dari 1 sampai 100% ya. Di negeri itu ada yang mungkin di angka 30% ke bawah. Kalau di sini paling mentoknya di angka 50% keselengeannya. Paham nggak maksudnya? Sorry. Jadi kalau misalnya ada yang kalau yang 30% ke bawah itu selengean banget gitu kan. Nah kalau semakin ke atas itu yang semakin baik, semakin itu paling kita ada range-nya itu di antara 90 sampai mentoknya paling di angka 50% lah gitu. Paham? Jadi yang enggak yang terlalu beda banget sih enggak Kayak bikin game gitu ya. Wah gitu yang sampai apa gitu enggak sih, enggak sampai ke situ insyaallah. Kalau Ustadz misalkan mau belajar, paling banyak nemu kendala pas lagi ngajar tuh apa? Kendala ya. Kendala di anak atau kendala pelajaran atau apa? Pas ngajar lagi. Kendala itu sebenarnya nggak ada kendala sih sebenarnya ya. Cuman kembali lagi kondisi pribadinya lagi gimana gitu. Itu paling kendala di situ. Apa fisiknya lagi kurang sehat, itu kendala ya. Kemudian moodnya lagi nggak bagus, itu kendala sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih ke kendalanya adalah ke fisik yang lagi kurang sehat dan moodnya lagi kurang bagus. Itu pasti kendala itu. Udah nggak niat ngajar itu sih. gitu. Tapi kalau lagi kondisinya aman ya insya Allah ya semampu saya bisa ngajar. Tapi kalau dari siswanya Ya pasti kendala ada, cuman menurut saya masih bisa dikondisikan gitu. Masih terbilang aman lah, nggak yang ngelawan gitu, nggak ada yang lawan di sini gitu. Kalau agak malas-malasan ada, cuman sampai ngelawan nantang nggak ada gitu. Kalau yang hanya sekedar malas kan masih bisa diingetin gitu, atau ngantuk masih bisa.
Maksudnya gimana? Harapannya ke siswa atau ke guru? Siswa. Oh, ke siswa. Harapannya? Ya, harapan. Oke, harapannya ya. Baik. Sebenarnya menurut saya siswa sekolah dimanapun boleh, yang penting masih Islam. Ya artinya dia jangan ke sekolah Katolik lah, jangan ya. Ini ada yang Kristen nggak ada? Ya? Beneran ya? Oh iya aman. Artinya gini, untuk yang Islam ya, untuk yang Islam artinya mau di negeri mau di swasta mau dimanapun boleh apapun itu. Yang penting adalah dari faktor orang tuanya gitu. Tetapi ibarat kata kita menanam itu pasti dong ya, walaupun benihnya bagus tanah juga kan menentukan ya, kesuburan tanah. Nah sekolah itu ibarat kata kayak kesuburan tanah. Nah gitu, kesuburan tanah gitu. Jadi ibarat kata benih cepet tumbuh cepet bagus itu kan tanah mendukung dong gitu. Kayak ibarat kata begini deh, orang yang dia makan dengan nutrisi yang gak ada dengan orang yang makan dengan penuh nutrisi penuh gizi ya pasti beda dong pertumbuhannya, pasti dong gitu. Nah artinya begini, sekolah SDIT Al Mubarak ini berusaha menjadi tanah yang subur bagi anak-anak begitu. Artinya pengen membekali mereka agar mereka ketika di sini punya pembiasan yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang baik, sehingga harapannya ini semuanya yang dibekali kita itu dibawa ketika SMP, ketika SMA, kuliah, bahkan sampai jenjang pernikahan sampai seterusnya. Itu kan di sini ada misalnya tahfiz gitu kan, ya walaupun hanya ya paling mentok-mentoknya 5 juz 6 juz gitu kan, itu juga bekal gitu. Tuh mungkin bisa lanjutkan di pondok pesantren tahfiz dan Ustazah Hayara gitu kan. Tuh, itu kan udah 30 juz ya, seperti itu intinya. Jadi kita harapannya adalah ke anak-anak jangan sampai pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah ini hanya sekedar formalitas, paham nggak? Yang kemudian ketika lepas, naudzubillah, dan ini fakta ya, namanya manusia gitu ya. Manusia ya lepas dari sini kemudian udah nggak pakai kerudung ya kan, ketat yang perempuannya ya kan, kemudian rok segini ya macam-macam lah ada aja, tapi itu bukan harapan kami tuh